Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang memelihara hidup kita sampai hari ini. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan di dalam kitab 2 Samuel pasal yang kelima. 2 Samuel pasal yang kelima, mulai dari ayat 1, firman Tuhan berkata demikian. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kitab 2 Samuel secara keseluruhan memuat kisah tentang Daud. Bagaimana perjalanan Daud mulai dari ketika dia mendengar kematian Saul. Pasal 1, dia meratap dengan begitu hebat, dengan begitu sedih. Dia meratapi kematian Saul. Walaupun Saul sekian waktu lamanya berusaha hendak membunuh dia, tetapi dengan tulus dia menghormati Saul. Sampai kemudian dia diurapi menjadi raja untuk Yehuda, satu suku Yehuda. Di Hebron dia diurapi untuk menjadi raja atas suku Yehuda, sukunya sendiri. Dan firman Tuhan berkata, setelah 7 tahun lamanya, 7 tahun 6 bulan lamanya dia menjadi raja atas Yehuda. Kemudian dia diurapi oleh seluruh tua-tua Israel. Dari 12 suku Israel sekarang datang kepada Daud dan mengangkat Daud, mengurapi Daud menjadi raja atas mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita lihat di sini? Janji Tuhan, ya dan amin. Janji Tuhan, ya dan amin. Ketika Saul berbuat dosa di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkata, Tuhan tidak lagi berkenan kepada Saul, lalu Tuhan mengurapi Daud melalui Samuel. Tuhan mengangkat Daud, menetapkan Daud menjadi raja atas Israel. Tetapi itu membutuhkan proses waktu yang begitu lama. Dan proses itu dijalani oleh Daud dengan penuh kesabaran. Dengan penuh kesabaran. Dia tidak mau terburu-buru. Dia tidak mau mendahului Tuhan. Dia tidak mau mendahului Tuhan. Tidak. Tetapi semuanya dia mau berproses sesuai dengan proses dan waktunya Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca kitab 2 Samuel, selain keberhasilan Daud, ada juga beberapa kegagalan yang dilakukan oleh Daud. Bahkan kitab 2 Samuel ditutup dengan kegagalan Daud, sehingga dia dihukum oleh Tuhan. Tetapi secara umum Alkitab mengakui bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Bahkan sampai dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13, ketika Paulus menyampaikan firman Tuhan di daerah Antioquia dan di Pisidia, dia berkata demikian. Paulus mengangkat kisah tentang pemerintahan Israel. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata demikian. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin
40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan Daud yang tidak sempurna, tetapi Alkitab berkata, sampai pada perjanjian baru pun diakui bahwa Daud didapati oleh Tuhan seorang yang berkenan di hati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bukanlah orang-orang yang sempurna. Saya dan saudara, kita harus jujur mengakui kita ada begitu banyak kelemahan. Setiap hari mungkin kita bisa melakukan kesalahan-kesalahan, dosa, kelalaian-kelalaian di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Tetapi saudara-saudara, dari mana Daud disebut sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan? Ketika dia menyadari kesalahannya, kekeliruannya, dia tidak pernah mengeraskan hati, saudara-saudara. Dia lalu tunduk kepada Tuhan. Dia mohon kasih karunia Tuhan. Dan di situ Tuhan melihat Daud yang memiliki hati lemah lembut, yang mau dibentuk oleh Tuhan, yang mau diajar, yang mau dikendalikan oleh Tuhan. Sekali lagi, Daud bukan orang yang sempurna. Dan saya yakin kita juga bukan orang yang sempurna, belum sempurna. Tetapi ketika kita dalam ketidaksempurnaan kita menyadari kelemahan kita, kekurangan kita, dan kita tunduk di hadapan Tuhan, memohon kasih karunia Tuhan. Di situ Tuhan datang memulihkan hidup kita. Jadilah orang yang berkenan kepada Tuhan, saudaraku. Jadilah orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena orang yang berkenan kepada Tuhan dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Bahkan Daud sampai hari ini menjadi simbol kegemilangan bangsa Israel. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, jadilah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, yaitu orang yang mau dibentuk oleh Tuhan, orang yang mau dikendalikan oleh Tuhan lewat firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan, kami bersyukur hari demi hari Tuhan memelihara, menjaga, melindungi, bahkan memberkati kami. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua adalah karena anugerah. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Kalau ada kekurangan kami, dosa, kesalahan, kelalaian kami, Tuhan, mohon ampuni, kuduskan, sucikan kami dalam kuasa kasih-Mu oleh darah, agar kami terus boleh berjalan dalam perkenanan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.